saya beri judul Kasih yang Membawa Perubahan. Ya, boleh minta tolong Pak Julimin ya untuk membantu di dalam slide. Ya, boleh next slide-nya. Ya, Bapak Ibu, sebagai pendahuluan dari firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak, ya, berkhayal sejenak Bapak Ibu. Seandainya kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek yang sangat penting, ya, orang seperti apa yang akan Bapak Ibu pilih untuk menjadi orang kepercayaan ataupun bagian dari tim yang akan Bapak Ibu pimpin di dalam proyek ini? Ya, saya mengajak kita semua merenung, ya, berpikir orang seperti apa ya rasa-rasanya yang akan kita pilih untuk kita ajak bergabung sebagai tim kita atau bawahan kita atau orang kepercayaan kita ketika kita dipercaya sebuah proyek yang sangat penting. Ya, saya rasa hampir dari kita semua Bapak Ibu, kita akan setuju bahwa kita akan memilih orang yang tenang, ya, orang yang bisa kita andalkan, orang yang tidak emosional, ya, yang dalam membuat sebuah keputusan. Dan tentu saja orang-orang yang seperti ini dalam bayangan kita itu adalah orang-orang yang tentu tidak akan merepotkan kita, tetapi justru akan membantu kita dalam proyek yang sangat penting ini. Jarang sekali saya rasa kita akan memilih orang yang cepat tersinggung, orang yang nggak bisa dibilangin, ya, orang yang meledak-ledak atau cepat marah, ya, dalam sebuah proyek yang sangat penting. Ya, karena kita belajar satu hal Bapak Ibu dalam kehidupan kita, bahwa orang yang demikian atau orang yang tadi, ya, yang meledak-ledak, orang yang mudah tersinggung, orang yang emosional, itu adalah orang yang sangat sulit sekali bagi kita untuk diajak bekerja sama Bapak Ibu. Dan orang seperti ini kita rasa adalah orang yang sulit untuk diubah, sehingga kita mungkin tidak akan memilih orang yang demikian. Dan seringkali ketika mau tidak mau dalam satu kasus kita harus pada akhirnya bekerja sama dengan orang yang seperti ini Bapak Ibu. Banyak di antara kita mungkin akan berpikir, ya udahlah ya, namanya nasib, ya, ketemu dengan orang yang seperti ini, harus satu proyek sama dia, ya udahlah ya, memang orangnya seperti itu, dia kayaknya memang nggak bisa berubah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanpa sadar kalimat itu, ya, yang biasanya kita pakai untuk menilai orang lain, biasanya juga akan kita pakai untuk menilai diri kita sendiri, ya, bahwa kita ini, ya, saya sebagai Hizkia atau Anggiat, ya, sebagai Anggiat adalah orang yang demikian, ya, aku kayaknya nggak bisa berubah, ya, aku ini orangnya memang keras, ya, orangnya mungkin kalau bicara tidak bisa lembut, ya, nadanya tinggi, kasar, ya, orang yang nggak pandai mengasihi. Ya, dari dulu aku tuh begini, ya, mungkin dengan pasangan hidupku, dengan suami atau istriku, aku juga bicaranya nggak ada sopan santunnya, gitu ya. Mau bagaimana lagi? Aku kayaknya nggak bisa berubah. Dari dulu udah begitu, dan sampai sekarang pun juga pasti begitu. Ya, memang kita hidup Bapak Ibu di dunia yang percaya bahwa perubahan itu sulit sekali untuk dilakukan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat satu kisah, ya, yang berkata sebaliknya, bahwa kasih yang sejati bukan hanya sebuah kasih yang sanggup menerima, tetapi juga kasih yang sanggup mengubahkan. Ya, boleh berikutnya, ya. Nah, kisah itu datang dari seorang pria, ya, yang dimana di masa mudanya justru dia dikenal sebagai orang yang emosional, ya. Tetapi di masa tuanya dia dikenal karena dia adalah rasul yang pengasih. Ya, rasul ini bernama Yohanes. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita ketika kita mendengar kata Rasul Yohanes atau mendengar nama Yohanes murid Tuhan Yesus, banyak di antara kita yang langsung terlintas bahwa Yohanes ini adalah murid kesayangan Tuhan Yesus, ya, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus.
Sehingga dia, ya tadi kita bisa bilang, dia adalah rasul yang pengasih, ya, rasul yang sabar, rasul yang mengasihi jemaat-jemaatnya, terutama gereja-gereja, jemaat dari gereja mula-mula. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita juga lupa satu hal yang penting, bahwa di masa mudanya, Rasul Yohanes ini atau Yohanes murid Tuhan Yesus ini, dia tidak akhir sebagai rasul yang penuh kasih. Ya, Alkitab mencatat bahwa Yohanes dan saudaranya Yakobus pernah dijuluki Boanerges oleh Tuhan Yesus. Ya, Boanerges itu adalah artinya adalah anak-anak guru. Ya, anak-anak guru. Hari ini dari semalam kita kehujanan, ya, petir, ya, atau guru menggelegar, ya, meledak, meledak. Ya, seperti ini tipikal Rasul Yohanes di masa mudanya bersama dengan saudaranya Yakobus. Mereka tidak dijuluki, ya, anak-anak yang damai, anak-anak yang tenang, anak-anak yang lembut, tetapi Tuhan Yesus sendiri memberi julukan kepada mereka Boanerges, anak-anak guru, ya, anak-anak yang meledak-meledak, ya, anak-anak yang emosional. Ya, pernah suatu kali dalam sebuah cerita di dalam Alkitab, ketika itu Tuhan Yesus itu lagi mau menuju ke Israel dan melewati sebuah desa di Samaria. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya melintasi desa itu, ya, untuk lewat, banyak penduduk atau sebagian besar penduduk dari desa itu menolak kehadiran Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, mereka melihat bahwa ya Samaria dan Israel, ya, adalah waktu itu adalah apa ya, bisa dikatakan adalah musuh atau rival, gitu, ya. Walaupun mereka sama-sama orang keturunan Israel, ya, tapi orang Samaria adalah orang Israel yang sudah tidak murni lagi darahnya, gitu ya, karena mereka melakukan perkawinan campur. Nah, waktu itu mereka melihat orang-orang ini adalah orang-orang Yehuda nih, ya, orang-orang Israel, dan mereka melihat Yesus dan kemudian mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus. Nah, Alkitab mencatat pada saat itu Yohanes di masa mudanya dia berkata kepada gurunya atau kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Guru, maukah kami memanggil api, ya, turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ya, perkataan ini adalah refleksi dari Yohanes ketika dia juga mengingat cerita tentang Nabi Elia, ya. Nabi Elia juga waktu itu di Perjanjian Lama juga pernah melakukan hal ini, ya, memanggil api turun dari langit untuk uh, membinasakan sebuah tempat begitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di masa mudanya Rasul Yohanes ini yang tadi kita katakan di masa tuanya dia adalah rasul yang penuh sabar, penuh kasih, tetapi di masa mudanya dia pernah punya pikiran, ya, meskipun belum dilakukan, meskipun belum terjadi, tetapi di pikirannya dia mau membinasakan sebuah desa. Ya, satu desa mungkin ada berapa kakak, ya, mungkin 20-an atau 30-an, ya, warganya mungkin ratusan. Dan itu tuh mau dihanguskan atau di bumi hanguskan, dibinasakan oleh Rasul Yohanes di masa mudanya. Karena dia melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang menolak kehadiran dari Tuhan Yesus. Ya, itulah Yohanes, ya, di masa mudanya. Dia adalah orang yang temperamental, tadi reaktif, meledak-meledak, ya mungkin bisa dikatakan hitam atau putih, ya, yang hitam-hitam, yang putih-putih, yang benar harus menang, yang kalah itu harus dihukum dan pantas untuk dihukum. Dan justru orang yang seperti ini Bapak Ibu, orang yang dalam tanda kutip, ya, tadi kita tidak mungkin pilih dia sebagai bagian dari proyek penting kita, justru adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus di dalam masa-masa pelayanan Tuhan Yesus. Dan orang ini, ya, yang Tuhan Yesus pilih adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, di masa tuanya, ya, tadi saya katakan khotbah kita hari ini adalah kasih yang membawa pengharapan, kasih yang membawa perubahan, maaf ya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, ya, sebagai bahan referensi untuk kita pada pagi hari ini. Waktu Rasul Yohanes menulis surat ini, surat 1 Yohanes ini, kondisinya dia sudah tidak muda lagi, ya, dia sudah tua. Ya, waktu itu dia juga sudah diasingkan di Pulau Patmos, Bapak Ibu. Nah, waktu dia sudah tua, tentu bayangan kita adalah orang yang pria yang sudah tua, tentu mungkin beruban, rambutnya sudah putih semua, dan karena dia juga sudah lanjut usia, mungkin dia ketika berdiri sudah tidak tegak,
langkahnya ketika dia berjalan juga mungkin udah pelan-pelan berjalannya, nggak bisa secepat waktu dia muda, ya. Dan ketika dia menulis mengambil pena untuk menulis surat ini, mungkin tangannya juga gemeteran, ya, bergetar karena memegang pena itu untuk menulis surat ini ataupun juga menulis surat-surat atau kitab-kitab yang lain, ya. Ya di masa di masa tuanya, rekan-rekan sepelayanannya juga sebagai sesama rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, sebagian besar juga sudah tiada. Pada saat itu Petrus juga sudah disalibkan, Paulus juga sudah dieksekusi, dan Yakobus saudaranya sendiri juga sudah dibunuh oleh Herodes, Bapak Ibu. Jadi satu persatu orang yang dia kenal, orang yang berjalan bersama-sama dengan dia di masa mudanya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebagian besar itu telah gugur. Dan kini Yohanes berdiri hampir sendirian pada saat itu, sebagai saksi hidup tentang siapa Tuhan Yesus itu. Ya, dia adalah orang yang paling dekat, dan dia adalah orang yang melihat langsung kehidupan dari Tuhan Yesus. Ya mungkin dia masih mengingat ketika dia menulis surat ini, dia masih mengingat ya tangan Tuhan Yesus yang sering ia sentuh, yang penuh belas kasihan. Dia masih mengingat suara Tuhan Yesus ya yang meneduhkan ataupun menyejukkan. Dia masih ingat ketika di malam perjamuan terakhir dia juga bersandar di dalam Tuhan Yesus. Dia juga mungkin masih ingat di detik-detik terakhir di bawah kayu salib itu ketika Tuhan Yesus tersalibkan. Dia masih ingat ketika Tuhan Yesus menitipkan mamanya, ya Maria kepada Yohanes. Dan semua ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar cerita yang dibacakan kepada dia atau diceritakan kepada dia. Bukan sekedar teori, tetapi pengalaman langsung, pengalaman kehidupan yang langsung dirasakan oleh dia. Ini adalah hidup yang dia alami sendiri. Dan di masa tuanya ketika ia menulis surat ini Bapak Ibu yang akan kita bacakan, kondisinya saat itu adalah dia melihat gereja sedang bergoncang. Gereja mula-mula ya yang dibangun oleh murid-murid Tuhan Yesus sedang bergoncang. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus ini hanyalah manusia biasa, ya, dia bukan Tuhan. Ya mungkin dia hanya nabi atau utusan Tuhan, dan ajarannya pun sampai sekarang masih ada. Ya. Ada juga yang mengatakan sebagian bahwa Yesus ini bukan Allah 100%, ya. Dia hanya manusia biasa atau dia bukan manusia seutuhnya. Ya kalau demikian Bapak Ibu, kalau Yesus bukan manusia sejati atau Yesus bukan Allah yang sejati, ya, dan dia tidak benar-benar mati bagi dunia, dia mati tidak untuk menebus dosa dunia. Bagaimana kalau begitu apa yang tersisa dari kasih Allah Bapak Ibu? Ya itulah yang terjadi, kondisi yang terjadi di dalam lingkup gereja mula-mula. Dan di dalam jemaat sendiri pada saat itu, kasih pun juga mulai pudar. Ya, jemaat-jemaat pada saat itu juga mulai saling curiga satu dengan yang lain. Mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Orang-orang mulai saling curiga satu sama lain, saling menjauhi, saling melukai, mungkin juga mereka saling ngomongin satu sama lain pada saat itu. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang-orang muda dari jemaat itu yang mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kami? Atau apakah Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, di masa tuanya ini Rasul Yohanes menulis surat ini bukan sebagai seorang teolog yang dingin, bukan sebagai seorang teolog yang akan menghakimi jemaat atas perilaku yang dilakukan oleh jemaat, tetapi sebagai seorang yang bisa dikatakan mungkin kakek spiritual atau opa rohani pada saat itu, yang ia ingin bahwa generasi penerus dari gereja mula-mula itu tetap percaya pada kasih nyata. Ya kita bisa membayangkan ya dia menulis surat ini, mungkin waktu itu sore hari di Pulau Patmos di rumahnya dia menulis surat ini. Ya mari kita akan bacakan surat ini ya. Boleh slide berikutnya Pak Julimin. Ya, tolong diklik saja itunya audionya. Ya, kita bayangkan ini Yohanes yang berbicara kepada kita hari ini Bapak Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan
di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Suaranya kecil Allah ya Pak Jimmy. telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kecil banget ya. Boleh sekali lagi tolong diklik. Ya bayangkan ini Yohanes yang berbicara Bapak Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, inilah ya suara Yohanes di masa sekarang ya. Suara yang parau, suara yang mungkin lemah ya di dalam pengalamannya yang berpuluh-puluh tahun melayani jemaat Tuhan dan mengikut Tuhan. Di masa tuanya dia melihat gereja itu sedang bergoncang. Ya, inilah suara. Dan ketika kita mendengar suara ini Bapak Ibu, seakan-akan Rasul Yohanes pada saat itu mau berkata kepada jemaat dan juga saat ini mau berkata kepada kita, kalau kamu mau tahu atau kalau kita mau tahu seperti apa kasih yang sejati, kasih yang bisa membawa perubahan, jangan mengukur dari apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi lihatlah apa yang telah dilakukan Allah melalui Yesus. Ya, boleh slide berikutnya ya. Bapak Ibu, kasih Allah tidak menunggu kita datang kepada Dia, tetapi Dialah yang lebih dulu datang kepada kita. Ya, beberapa minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Natal. Ya, hikmat Natal bukan tentang bagaimana manusia naik ke surga, tetapi bagaimana Allah yang turun ke dalam dunia. Ya, jadi apapun kondisi kita, Tuhan yang terlebih dahulu menemui kita, Bapak Ibu. Dia yang mengambil inisiatif duluan untuk datang kepada kita. Dan Yohanes sudah melihat kondisi ini atau pola ini sejak lama. Salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu masih mengingat cerita tentang Zakheus, ya, si pemungut cukai. Zakheus ini bukanlah orang yang baik pada saat itu. Ya, dia sebagai petugas pajak atau sebagai pemungut cukai, dia mengambil pajak dari orang-orang Israel pada saat itu atau orang Yahudi pada saat itu dengan nilai yang tidak sepantasnya atau dengan nilai yang tidak semestinya. Ya, kalau mungkin kita berandai-andai, bahasa sederhananya pada saat ini dia melakukan markup gitu ya. Ya, pajaknya misalnya nilainya 1.000, tapi dia mengambil dari warga, dia mengambil 2.000 atau 3.000. Dan keuntungan itu ya diambil untuk dia sendiri. Nah, dengan apa yang dia lakukan, tentu dia adalah orang yang dibenci. Ya, dia dinilai rusak secara moral dan orang-orang menjauhi dia pada saat itu. Dan suatu ketika Tuhan Yesus hadir ya di tengah-tengah di tempat di mana Zakheus itu tinggal. Ya, banyak orang berbondong-bondong berkumpul untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus, termasuk juga Zakheus. Nah, karena Zakheus ini badannya kurang tinggi, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, dia kehalingan dengan orang-orang yang lain. Dia pada akhirnya dia naik ke sebuah pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu seperti yang tercatat di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga melihat kepada Zakheus. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus berkata, Zakheus, karena kamu adalah orang yang dibenci oleh masyarakat, kamu orang yang melakukan tindakan yang tidak benar, makanya saya nggak mau datang ke rumahmu. Ya, kecuali kamu berubah dulu atau kamu bertobat dulu, baru saya mau datang ke rumah kamu. Ya, Alkitab tidak mencatat demikian, Bapak Ibu. Tetapi justru Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berkata, Zakheus, hari ini aku mau mampir atau aku harus menumpang di rumahmu. Dalam hal ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus yang datang terlebih dahulu
kepada Zakheus, meski Zakheus adalah orang yang berdosa. Dan setelah perjumpaan itu, setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menginap di rumahnya, ya, barulah pada saat itu Zakheus bertobat. Dan sungguh-sungguh dia bertobat. Dia mengembalikan apa yang dia pernah ambil kepada masyarakat, bahkan berkali-kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perubahan bukanlah syarat kasih, Bapak Ibu. Kita tidak harus berubah terlebih dahulu untuk mendapatkan kasih dari Bapa, kasih dari Allah atau kasih dari Yesus. Melainkan perubahan itu adalah buah dari kasih. Dan Allah sendiri yang datang menemui kita apapun kondisi, apapun keadaan kita pada saat itu. Dia menemui kita apa adanya. Boleh next slide-nya. Nah, kemudian yang dapat kita pelajari dari surat yang Rasul Yohanes tuliskan pada saat itu adalah bahwa kasih yang sama yang sudah menemui kita apa adanya kondisi kita, itu juga kasih yang menyembuhkan dan memulihkan. Kasih Allah tidak hanya berhenti hanya sekedar menemui kita, Bapak Ibu. Tetapi kasih Allah dalam perwujudan Yesus, dia juga datang supaya kita hidup olehnya. Pada akhir-akhir ini, ya, banyak orang yang memang dia hidup secara fisik, tetapi hatinya mati. Ya, secara perlahan hatinya mati. Ya, dipenuhi oleh akar pahit, oleh luka, mungkin juga oleh pergumulan dan oleh dosa, sehingga memunculkan rasa yang tidak layak dan juga kelelahan batin. Yohanes tahu seperti apa rasanya hidup dipulihkan. Dan selain melihat Zakheus, dia juga melihat salah satu murid Tuhan Yesus juga yang hidup bersama-sama dengan dia, yaitu adalah Rasul Petrus. Ya, Petrus adalah murid yang paling vokal, Bapak Ibu, yang paling berani. Ya, kita bisa melihat bagaimana Rasul Petrus ini adalah orang yang paling terdepan lah dalam membela Tuhan Yesus. Tetapi orang yang sama menjelang akhir dari hidup Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Justru orang ini menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dan Alkitab mencatat di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 61-62 bahwa setelah melakukan itu Petrus hancur hatinya. Dia menangis dengan pahit. Ya, sebagai murid yang paling katakanlah paling dipercaya sama Tuhan Yesus, ya, malah dia menjadi orang yang menyangkali keberadaan Tuhan Yesus karena ketakutannya dia terhadap tentara-tentara Romawi. Ya, Petrus tidak mengkhianati Yesus seperti Yudas, tetapi dia menyangkalinya. Dan itu sebagai murid yang paling berani, ya, sebagai murid yang paling diandalkan mungkin pada saat itu, tentu itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Kalau kita berandai-andai, Bapak Ibu, posisi kita ada di posisinya Tuhan Yesus, saya rasa kita semua sepakat dengan apa yang akan kita lakukan terhadap orang ini. Ya, sekurang-kurangnya kita nggak akan percaya lagi sama orang ini. Apalagi tadi saya katakan di panggilan kita punya proyek yang penting. Ya, kita nggak akan lagi percaya sama orang seperti ini. Dan kalau bisa orang seperti ini kita jauhi dan juga kita permalukan. Ya, kita harus mengumumkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa jangan maulah dekat-dekat dengan si Petrus karena dia udah menyangkali kita. Dia sudah menikam kita, gitu ya istilahnya, ya. Ya, tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat setelah Tuhan Yesus bangkit dan bertemu kembali dengan Petrus, Tuhan Yesus tidak bereaksi seperti manusia pada umumnya, seperti pola pikir kita. Ya, karena dia datang bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai penebus. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mempermalukan Petrus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menghakimi Petrus. Dengan kepahitannya, ya, si Petrus dengan hati yang terluka karena telah menyangkali gurunya, dia tidak dipermalukan dan dia tidak dihakimi. Melainkan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang kepada dia dan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk menghukum Petrus atau mempermalukan Petrus, tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk memulihkan hati Petrus.
Dan kita tahu pada akhirnya Petrus malah menjadi orang yang paling dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ya, dia diminta oleh Tuhan Yesus memimpin para rasul di dalam membangun dan mengembangkan gereja mula-mula. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen dan sebagian besar dari kita adalah pelayan Tuhan, tidak jarang di dalam kehidupan kita mengalami masa-masa sulit, ya, mengalami masa-masa lemah. Ada saat-saat di mana kita jatuh dalam dosa atau kita bergumul dengan permasalahan kita, mungkin dengan rumah tangga, mungkin dengan masalah ekonomi atau keuangan. Dan pada akhirnya kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan, Bapak Ibu. Kita menarik diri karena kita merasa kita gagal dan kita malu untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, melalui cerita Zakheus dan Petrus kita bisa melihat bahwa itulah kasih Allah yang memanggil kita apa adanya. Bukan untuk dipermalukan, bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipulihkan dan diubahkan. Ya, dari dua kisah ini mengingatkan kita bahwa bukan karena kemampuan rohani kita yang menyelamatkan kita atau mengubahkan kita, Bapak Ibu, melainkan kasih Allah yang datang terlebih dahulu kepada kita, memulihkan kita dan mengubahkan hati kita. Dan kasih yang sama yang mengubahkan Zakheus dan memulihkan Petrus, itu juga kasih yang datang pada kita pada saat ini untuk memulihkan kita. Ya Bapak Ibu, boleh slide berikutnya Pak Jodinya. Bapak Ibu mungkin pasti tahu ya, ini kertas apa. Ya saya udah nyiapin kertas ini. Ya ini namanya kertas origami, kertas yang biasanya dipakai untuk melipat. Gitu ya. Nah kalau saya boleh kasih Bapak Ibu sebuah pilihan, Bapak Ibu mau kertas yang seperti apa? Yang halus seperti ini, yang masih lurus, atau yang udah lecek, yang udah kotor? Saya rasa sebagian besar dari kita pasti akan memilih kertas yang masih bagus seperti ini. Ya, lo Susumi setuju ya, pasti maunya yang seperti ini ya lo Susumi ya, nggak mau yang udah lecek. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi kalau kertas ini jatuh ke tanah, diinjak-injak, ya dia menjadi kotor, dan kemudian karena ada masalah atau pergumulan dia menjadi remuk, Bapak Ibu. Ya, kertas ini menjadi remuk. Ya, sebagian besar dari kita nggak akan mau lagi menerima kertas ini. Ya, ketika saya berikan ini kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak mau lagi menerimanya. Dan kertas ini kalau boleh memilih atau berpikir, dia juga akan memilih bahwa dia nggak mau lagi dekat dengan orang. Ya udah kotor, udah lecek, dia akan berpikir bahwa saya adalah sampah yang seharusnya dibuang. Ya nggak ada lagi orang yang mau menerima saya dalam kondisi seperti ini. Ya tetapi Bapak Ibu, kertas yang demikian meskipun udah lecek, ketika dia berada di tangan yang tepat, ya dia diluruskan kembali, ya dia dilipat lagi, dia akan menjadi sebuah karya yang indah, Bapak Ibu. Ya saya udah siapkan dari kertas yang lain, kertas yang juga udah lecek, ya menjadi sebuah simbol hati, ya simbol kasih. Ya inilah kertas origami, ya. Yang sebagian besar orang tentu akan memilih kertas yang baik, tetapi di tangan yang tepat, kertas itu meskipun sudah lecek, sudah kotor, dia bisa menjadi sesuatu yang indah di tangan yang tepat. Nah itulah hidup kita di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali kita merasa kita tidak layak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Kita merasa diri kita sudah hancur, sudah kotor, sudah lecek seperti kertas ini. Sehingga kita memilih untuk mundur dan tidak lagi melayani Tuhan. Tetapi ya berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu datang kepada kita untuk mengubahkan kita. Ya di masa lalu kita orang yang tidak diterima orang, tetapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi sebuah karya yang indah. Dan kasih itu yang sudah menemui kita apa adanya, kasih itu yang sudah memulihkan kita, tidak hanya berhenti di kita saja Bapak Ibu, tetapi dari ayat yang sudah Rasul Yohanes tuliskan,
kasih itu juga mengalir kepada sesama kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun dimampukan untuk mengasihi orang lain. Ya, dari yang egois, ya, yang dari memikirkan diri sendiri, kita bisa diubahkan menjadi orang yang peduli. Dari yang ngomongnya kasar, kotor, kita bisa lebih menjaga percakapan kita, ya, kepada pasangan kita, ataupun kepada anak kita, ataupun kepada orang tua kita, atau kepada orang-orang di gereja kita. Dari yang pahit menjadi penuh pengharapan. Dari yang keras menjadi sabar. Ya, karena begitu pentingnya kasih ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengatakannya di dalam hukum yang terutama, ya, bahwa kita juga harus mengasihi manusia sebagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri. Boleh slide berikutnya, Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perubahan tidak dimulai dari diri kita sendiri, tetapi perubahan dimulai dari Tuhan Yesus. Ya, kasih itu disingkapkan di palungan ketika Kristus datang kepada dunia. Kemudian kasih itu dimanifestasikan di kayu salib ketika kasih itu menanggung dosa kita. Dan kemudian kasih itu dimateraikan di kubur yang kosong ketika kasih itu juga menang atas maut. Allah tidak hanya sekedar mengajarkan teori tentang kasih Bapak Ibu kepada kita, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Dan di titik inilah firman Tuhan pada hari ini memberikan kita sebuah amanat yang jelas, bahwa karena Allah lebih dahulu mengasihi kita melalui Yesus, kasih itu mengubahkan hidup kita dan mengalir kepada sesama kita. Itulah inti dari semua yang Yohanes alami, yang Yohanes saksikan di masa mudanya, yang ia hidupi dan juga ia tuliskan di dalam kitab 1 surat Yohanes 1 pasal 4 ayat 9 ini. Inilah inti firman Tuhan hari ini, di mana kasih yang sejati berasal dari Allah, dan kasih itu mengubahkan hidup kita, dan melalui hidup kita kasih itu juga mengalir dan menjangkau kepada sesama kita. Amin. Saya minta kesediaan Pendeta Yopi untuk menutup doa firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur melalui tokoh Yohanes. Kami belajar bagaimana kasih itu dapat diterapkan, kasih itu dapat dinyatakan, dan kami tahu bahwa kasih yang terbesar adalah tak kala Bapa menyerahkan anak yang